أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam program kajian tafsir Al-Quran bersama saya Muhammad Arifin. Pada episode kali ini kita akan membahas tafsir dari Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-60. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, melainkan di studio telah hadir bersama saya narasumber lain, yaitu Bapak Maulana Ataul Ghalib Yudi Hadiana. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk hari ini kita akan membahas tafsir dari Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-60 nih Pak. Ya. Baik, sebelum itu saya akan bacakan ayatnya terlebih dahulu beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Artinya, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا, maka orang-orang yang zalim itu mengubah perkataan غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, yang tidak dikatakan kepada mereka. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama, maka kami menurunkan terhadap orang-orang yang zalim itu kemurkaan, rijzan minas sama, dari langit, bima kanu yafsukun, dikarenakan mereka berbuat fasik. Baik, dalam tafsir Kabir sendiri bagaimana pengulasan tentang kata-kata yang terdapat di dalam ayat 60 dari surah Al-Baqarah ini, Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat ini ada beberapa kata yang dijelaskan definisi atau artinya oleh Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, beliau menjelaskan mengenai arti dari kata zolamu. Ya. Di sini beliau menjelaskan bahwa zolamu itu adalah bentuk jamak muzakkar gaib dari fi'il madhi zolama. Nah, zolama itu sendiri beliau di sini mengutip beberapa referensi. Artinya adalah yang pertama, wadu'a syai'a fi ghairi maudhi'ihi. Jadi arti zolama adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian beliau juga di sini menulis jika disebut zolama fulanan, maka artinya adalah fa'ala lahu zulma. Jadi melakukan kezaliman atau keaniayaan kepadanya. Kemudian yang ketiga, beliau menulis juga jika dikatakan zolama fulanun haqqahu, maka artinya adalah naqasahu iyyahu, yaitu dia tidak menyempurnakan haknya. Nah, jadi ada tiga tadi pengertian yang diambil oleh Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kemudian yang kedua adalah berbuat aniaya atau berbuat zalim. Itu juga sudah menjadi bahasa Indonesia ya, kata zalim itu. Kemudian yang ketiga, tidak menyempurnakan hak. Itu juga salah satu pengertian dari zolama. Nah, kemudian berikutnya beliau juga mengutip referensi dari mufrodat dan menjelaskan bahwa kezaliman itu ada tiga macam atau ada tiga jenis. Yang pertama, beliau tulis di sini zulmun bainal insani wa bainallahi ta'ala, yaitu kezaliman antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling besar kezaliman manusia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah, di sini beliau menulis a'zamahul kufru wasyirku wan nifaku.
Jadi kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh manusia kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah al-kufru, yaitu kekafiran. Kemudian asyirku, syirik ya, perbuatan syirik, kemudian wan nifaku, munafikan. Nah, oleh karena itu di dalam salah satu ayat Al-Qur'an kita membaca innasyirka lazulmun azim. Jadi sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah zulmun bainahu wa bainan nasi, yaitu kezaliman yang terjadi antara dia, yaitu manusia, dengan orang lainnya. Jadi di antara sesama manusia yang lain. Seperti tadi di dalam definisi juga disebutkan bahwa salah satu artinya adalah perbuatan aniaya. Jadi seseorang, yaitu manusia, menganiaya atau berbuat zalim kepada manusia yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah zulmun bainahu wa bainan nafsihi, yaitu kezaliman yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, itu dalam bentuk ya berbagai macam, diantaranya menjauh dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itu pun bagian dari seseorang menzalimi dirinya. Oleh karena itu di dalam ayat Al-Qur'an kita membaca doa Rabbana zalamna anfusana. Di situ doa artinya adalah wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, dan seterusnya. Nah, itu jadi yang ketiga adalah kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, ini yang dijelaskan oleh beliau terkait dengan kata zalama atau zolamu di dalam ayat ini. Baik, jazakumullah. Luar biasa sekali penjelasan tentang zolamu ini. Di sini zolama, baik itu tadi 3 pengertiannya maupun 3 bentuk kezaliman itu, baik manusia kepada Tuhan, manusia kepada manusia, maupun manusia terhadap dirinya sendiri, gitu ya Pak. Saya mungkin hanya memperkuat saja di sini dari tafsir yang lain, karena dari tafsir yang lain ini tidak ada suatu yang lebih, hanya memperkuat saja. Seperti misalkan dari tafsir Ibnu Katsir dijelaskan di sini makna dari zolamu di situ, maksud daripada zolamu dalam ayat ini adalah mengolok-olok perintah dari Tuhan, yaitu karena mereka tadinya diperintahkan begitu ya untuk suatu hal ya, ini perintah ini kan sebelumnya Pak ya, ayat ya, sebelumnya ya, hitotun itu ya, mereka menggantinya, itulah perbuatan zalim mereka. Nah, di situ zolamu merujuk atau mengacu pada memperolok-olok perintah Tuhan. Ya. Kemudian di dalam Tabari dijelaskan bahwa zolamu itu merupakan ketidaktaatan. Ini sama juga ketika turun perintah, kemudian mereka tidak taat, itu pun bentuk kezaliman. Ini pun mungkin masuk ke dalam kategori yang tadi apa namanya, zalim terhadap Tuhan. Ya, zalim terhadap Tuhan. Kemudian di dalam Qurtubi, ya terakhir di dalam Qurtubi berkenaan dengan zolamu, di sini dijelaskan bahwa zolamu di sini mengacu pada sebuah kejahatan yang sangat besar. Karena kejahatan-kejahatan yang biasa tidak ditandai dengan zolamu di sini, melainkan disebutkan dalam Qurtubi, kata zolamu ini dipakai untuk menandakan bahwa kejahatan tersebut adalah kejahatan yang besar. Jadi sebuah kejahatan yang besar terhadap Allah Ta'ala. Baik, bagaimana untuk kata-kata yang lainnya Pak? Baik, berikutnya di sini ada kata rijzam minas samai. Nah, beliau pun memberikan penjelasan terkait arti dari kata rijzan ini atau ar-rijzu ya. Salah satu arti yang beliau tuliskan di sini adalah al-qadhru, yaitu kotoran. Arti dari rijzu itu artinya kotoran. Kemudian yang kedua, ibadatul ausani, yaitu penyembahan terhadap patung-patung atau terhadap berhala. Itu juga salah satu arti dari ar-rijzu ya. Kemudian berikutnya adalah al-azabu. Nah, artinya juga azab ya, azab. Kemudian asyirku, artinya adalah syiriknya, perbuatan syirik atau kemusyrikan. Ini beliau mengutip dari Aqrabul Mawarid. Kemudian lebih lanjut beliau menulis bahwa arti dasar dari kata rijzun itu adalah istirab, atau istirab itu artinya keresahan atau kegelisahan, dan juga gerakan yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, oleh karena itu ar-rijzun ini diartikan kemusyrikan juga atau penyembahan terhadap berhala, karena orang yang melakukan penyembahan terhadap berhala di dalam i'tikadnya itu dia terdapat
ya maksudnya goncangan gitu ya, terjadi goncangan di dalam itikadnya. Maka orang yang menyembah berhala salah satu arti dari ar-rijzun itu adalah penyembahan terhadap berhala gitu. Karena orang yang menyembah berhala maka di dalam itikadnya terjadi goncangan secara terus-menerus tidak stabil. Nah, kemudian tadi juga arti ar-rijzun itu adalah azab. Nah, azab ini pada umumnya ya diartikan juga bisa bencana di bumi dalam bentuk misalkan gempa gitu, dalam bentuk gempa. Nah, itu juga karena tadi salah satu arti dari ar-rijzun itu adalah gerakan yang terjadi terus-menerus. Maka salah satu pengertian ar-rijzu yaitu bencana itu juga artinya bisa diartikan sebagai gempa juga. Nah, jadi ini beberapa ya pengertian yang disampaikan oleh beliau terkait dengan kata rijzun ini. Ya. Jadi kata rijzun ini sangat luas sekali maknanya Pak ya. Saya mengutip juga dari tafsir-tafsir lain berkenaan dengan rijzun ini. Ya. Memang sudah tercakup semua dalam tafsir kabir tadi bagaimana dijelaskan makna dari rijzun ini. Seperti dari tafsir Jalalain disebutkan rijzun itu ya taun wabah juga tadi sudah disebutkan wabah, bahkan gempa bumi pun malah termasuk ya Pak. Jadi suatu musibah yang terjadi di sini juga itu termasuk rijzun. Kemudian dalam Qurtubi dijelaskan bahwa rijzun ini merupakan suatu kemurkaan atau siksaan dari Tuhan. Berarti juga kotoran ya. Tadi juga disebutkan rijzun itu kekotoran di situ. Kekotoran karena adanya perbedaan dialek antara rijzun atau rijzun. Nah, ini di sana ada perbedaan dialek, yaitu bermakna kotoran juga. Kemudian di dalam Tabari juga dikatakan bahwa rijzun itu merupakan wabah. Kemudian kemurkaan juga dari Tuhan maupun serangan penyakit. Dan terakhir dari Ibnu Katsir tadi sudah dijelaskan juga bagaimana tentang rijzun itu, yaitu di sini azab dari Tuhan. Dan rijzun ini adalah bentuk dari kemurkaan Tuhan berupa taun maupun termasuk cuaca yang sangat dingin. Nah, di situ juga tadi disebutkan oleh Bapak bagaimana gempa bumi yaitu termasuk musibah yang di alam ini juga. Di sini disebutkan dalam Ibnu Katsir bahkan cuaca yang dingin juga ya sangat dingin begitu ya, cuaca ekstrim mungkin bisa dibilang, yaitu juga termasuk rijzun juga. Jadi rijzun memang sangat luas sekali pengertiannya untuk kata rijzun ini. Baik, selanjutnya ada lagi Pak untuk kata-katanya? Baik, di sini ada satu kata atau lafaz terakhir yang beliau jelaskan pengertiannya, yaitu bagian akhir dari ayat ini, yaitu yafsukun ya. Jadi yafsukun itu dari kata fasako ya. Artinya adalah fasako itu artinya adalah taroka amrullahi yang pertama, yaitu meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari arti dari fasako atau kefasikan. Jadi orang yang fasik itu salah satu pengertiannya adalah orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga arti yang kedua di sini disebut aso wajaro an qasdis sabil. Jadi aso itu berbuat durhaka ya, dan menyimpang dari jalan yang benar. Kemudian pengertian yang ketiga dari yafsukun itu adalah kharaja an tariqil haqqi, yaitu keluar dari jalan yang benar. Jadi orang-orang yang fasik itu adalah orang-orang yang keluar dari jalan yang benar, meninggalkan jalan yang benar. Lalu beliau juga mengutip dari Lisanul Arab, arti al-fusuku artinya adalah al-khuruju anid dini. Jadi keluar dari agama, jadi meninggalkan agama. Itu juga arti dari kefasikan. Nah, kemudian al-mailu ilal maksiat, yaitu kecenderungan atau kecondongan kepada perbuatan maksiat, perbuatan durhaka. Jadi orang-orang yang fasik, kalau kita lihat pengertian dari beberapa pengertian yang beliau kutip tadi adalah orang-orang yang dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, keluar dari jalan yang benar, kemudian di dalam dirinya ada kecondongan atau kecenderungan kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, ini kata yang ketiga ya yang dijelaskan definisinya atau artinya oleh beliau di dalam tafsir kabir. Baik, luar biasa sekali penjelasan tentang kata fasik tadi, dan di awal juga
saya telah bacakan ayatnya dan artinya. Tadi saya artikan bima kanu ya sukun, dikarenakan mereka fasik. Nah ini mungkin untuk secara arti bisa dipahami dari tafsir Kabir ini. Sangat luar biasa sekali penjelasan dari tafsir Kabir ini. Baik, kita memasuki tafsirnya Pak. Ya. Di mana pada episode sebelumnya kita telah membahas dalam ayat ke-59. Di sana disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. Maka katakanlah hittotun. Nah hittotun ini kan bentuk istighfarnya lah secara perbandingannya begitu ya Pak. Hittotun, mereka diminta untuk memohon ampun. Nah dalam ayat ini fabaddalal ladzina dzalamu qaulan. Mereka malah mengubah nih kata-katanya. Hittotun ini diubah. Nah bagaimana dalam tafsir Kabir mengulas tentang pengubahan hittotun ini Pak? Baik. Jadi Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani beliau menjelaskan bahwa ini adalah satu bentuk dari ketidakbersyukuran yang dilakukan oleh kaum Bani Israel. Sebagaimana tadi disampaikan, sebelumnya mereka diperintah untuk mengucapkan hittotun, artinya semoga dosa kami diampuni atau ampunilah dosa kami. Nah, tetapi kemudian mereka mengubah kata itu dengan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka, yaitu alih-alih mengucapkan hittotun, yaitu semoga dosa kami diampuni, mereka justru mengatakan hintotun secara berolok-olok sambil bercanda, seperti itu. Jadi kan ada sedikit perbedaan, hittotun dipelintir atau diubah menjadi hittotun. Nah, hintotun. Ya. Jadi hittotun diubah menjadi hintotun. Hittotun itu semoga dosa kami diampuni, diubah oleh mereka menjadi hintotun, yaitu semoga kami mendapatkan gandum, begitu, secara berolok-olok. Nah, jadi ketika mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta ampun, ketika mereka memasuki, kan di dalam ayat sebelumnya diceritakan bahwa dalam perjalanan mereka itu setelah mereka terombang-ambing, mereka juga bertemu dengan perkampungan atau perkotaan. Nah, ketika masuk di kota itu, alih-alih melaksanakan perintah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru mereka terfikir di dalam dirinya untuk bagaimana kami bisa mendapatkan gandum, roti-roti yang hangat yang terbuat dari gandum. Jadi ketika masuk di kota tersebut, pemikiran untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hilang, dan yang ada adalah keinginan mereka untuk mendapatkan gandum dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk perolokan mereka dan ketidaktaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena itulah kemudian maka di dalam ayat ini disebutkan fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i. Maka mereka dengan hal itu mereka berbuat zalim, tidak taat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akibatnya menurunkan azab kepada mereka. Nah, ini salah satu bagian dari penjelasan beliau terkait dengan bagaimana mereka mengubah kata hittotun menjadi hintotun dengan perolok-olokan. Baik, luar biasa sekali penjelasan tentang pengubahan dari kata hittotun menjadi hintotun. Ya. Harusnya mereka mohon ampun atas dosa mereka, malah mereka mengganti kata hittotun menjadi hintotun. Ya. Mereka meminta gandum malahan. Nah, ini kan suatu perolokan yang luar biasa sekali. Di sini juga disebutkan dalam tafsir Al-Azhar, di mana di sini merupakan ulama Indonesia juga menjelaskan bahwa memperkuat tadi juga ini bentuk ketidakpatuhan mereka terhadap perintah Tuhan, dan juga memang tabiat mereka yang keras kepala begitu ya Pak. Sudah berapa kali nikmat dikasih, diingkari, dikasih lagi siksaan, kemudian dicabut siksaan, dikasih nikmat lagi, mengingkari lagi, begitu terus, saking keras kepalanya. Begitu juga dalam tafsir Jalalain, di sini disebutkan mereka mengganti perintah itu, perintah yang diberikan kepada mereka, dan ini menyebabkan mereka mendapat tadi rijzan itu ya Pak. Kemudian di dalam Qurtubi juga dijelaskan, ini sangat mirip sekali apa yang dijelaskan di dalam tafsir Kabir, karena di sini juga dijelaskan mereka mengganti kata hittoh menjadi hintoh. Hittotun menjadi hintotun, yaitu gandum tadi. Kemudian mereka diberikan azab, dan beliau di sini menjelaskan bahwa ini merupakan isyarat tidak diperbolehkannya bid'ah atau ibadah yang diganti-ganti, Pak. Nah, itu dalam Qurtubi. Jadi ada suatu ibadah diganti-ganti untuk mendapat keuntungan, begitu. Kemudian di dalam Tabari juga sedikit berbeda kata-katanya.
hanya memang poinnya sama, mengganti kalimat, yaitu kata hittoh itu diganti menjadi habbah. Habbah fi sya'irah, yaitu biji dalam gandum. Nah, modelnya begitu. Jadi tetap di sini poinnya adalah mengganti kata, cuman kata-katanya agak sedikit berbeda. Dan ini juga terdapat dalam Ibnu Katsir. Ya, harusnya hittoh dia di sini diganti menjadi habbah, biji-bijian. Harusnya meminta ampun menjadi habbah. Tapi secara umum memang ini penggantian kata, hanya saja beberapa tafsir mengganti katanya agak sedikit berbeda, yang tadinya dari hittoh menjadi habbah. Tapi penjelasan dalam tafsir Kabir ini serupa dengan penjelasan dalam tafsir Qurtubi, yang dijelaskan bahwa hittoh ini diganti menjadi hintotun, yaitu gandum. Mungkin itu dari penggantian kata hittotun menjadi kata yang lain dalam tafsir Kabir, dan ini didukung oleh Qurtubi, yaitu diubah menjadi hintotun. Baik, ada lagi Pak poin lain dalam tafsir yang beliau sampaikan? Ya, baik. Masih melanjutkan poin yang tadi, yang di-highlight oleh Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani di sini adalah, ya, dalam pengubahan kata hittatun menjadi hintotun tadi adalah adanya perolok-olokan atau candaan mereka. Nah, jadi ini nampaknya merupakan hal yang sepele, kata beliau, hal yang kecil. Jadi pengubahan dari hittatun menjadi hintotun, seolah-olah ini hanya perubahan biasa, tetapi di balik itu ada perolokan yang mereka lakukan. Nah, karena itu pula lah mereka akhirnya dikenai azab. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala kemudian diperolok-olokan, diubah-ubah tadi. Artinya mereka tidak menghormati perintah atau firman dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai akibatnya ya mereka dikenai azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau memberikan lebih lanjut penjelasan bahwa terkadang ini tidak hanya terjadi seperti halnya dalam ayat ini dilakukan oleh kaum Bani Israel, tetapi juga terjadi di kalangan umat Islam. Taruhlah kalau orang-orang yang tidak memiliki ilmu dalam hal agama, yaitu mereka mungkin bisa dimaklumi karena mereka tidak tahu. Tetapi terkadang hal ini juga dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keilmuan dalam agama. Mereka ulama dan lain sebagainya, ketika mereka menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyampaikan itu dengan cara yang tidak tepat, di dalam percandaan-percandaan, di dalam ceramah disampaikan dalam bentuk candaan-candaan. Padahal kedudukan firman Allah dan kedudukan sabda Rasulullah itu adalah tinggi. Maka tidak boleh menyampaikan firman Allah, sabda Rasulullah SAW dengan cara-cara yang ya dengan semacam perolok-olokan atau candaan-candaan yang tidak pada tempatnya. Ini harus ditinggalkan. Nah, ini yang di-highlight oleh beliau. Nah, kemudian satu poin terakhir dari ayat ini yang dijelaskan oleh beliau bahwa di sini kata rijzan tadi artinya adalah azab dalam bentuk taun, misalkan wabah penyakit atau hujan es dan lain sebagainya, tadi juga sudah disebutkan. Tetapi yang khas adalah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata anzalna. Anzalna itu artinya kami menurunkan azab. Nah, kita mengetahui, kata Huzur, bahwa azab-azab atau bencana-bencana berupa azab yang terjadi di dunia ini, ya, itu asalnya dari dunia ini juga gitu. Bukan dari langit, dari atas, tidak. Tetapi yang khas beliau, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata anzalna di sini untuk sesuatu yang sebenarnya terjadi di dunia ini juga, di bumi ini juga, tetapi katanya menurunkan. Nah, ini dikorelasikan oleh beliau dengan hadis yang terkait dengan kaifa antum ida nazala ibnu maryam fikum wa imamukum minkum, ya. Jadi berkenaan dengan Al-Masih yang dijanjikan pun digunakan kata nazala di situ, menurunkan. Nah, maka ketika sesuatu yang terjadi di bumi ini bukan turun dari langit, tetapi kata yang digunakan adalah nazala, tidak dimaknai sebagai turun dari atas ke bawah, maka terkait dengan hadis tadi pun harusnya dimaknai sama. Jadi turunnya Nabi Isa alaihissalam itu bukanlah turun dari atas ke bawah, apalagi dari langit ke dunia ini seperti itu, gitu ya. Jadi ya ini satu poin lagi yang beliau jelaskan terkait dengan penggunaan kata nazala. Baik, jadi kata turun di situ anzala tidak harus dari langit ke bumi, karena rijzun tadi juga bisa penyakit yang memang dari bumi ini juga gitu Pak, intinya. Ya. Jadi untuk turunnya Nabi Isa pun tidak harus kita menunggu dari langit turun Nabi Isa, begitu Pak ya. Baik, jazakumullah untuk penjelasannya Pak Yudi, karena waktu kita terbatas, mungkin kita cukupkan sampai segini dulu. Kita akan melanjutkan diskusi ini di lain waktu dan di pembahasan yang selanjutnya.
Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah diskusi tentang tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-60. Semoga apa yang telah dijelaskan tadi dapat menambah keimanan dan wawasan kita bersama. Saya Muhammad Arifin beserta Maulana Yudi Hadiana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.